Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Geraldine Alvara Airanun dengan NIM 1312-2022. Pada kesempatan kali ini kami akan melaksanakan kegiatan sosialisasi dan edukasi bersama ibu-ibu PKK di Ngiden 6 RT 7 Surabaya. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat, khususnya ibu-ibu rumah tangga, mengenai hak dan kewajiban sebagai konsumen dan pelaku usaha dalam kehidupan sehari-hari. Ketika sosialisasi, kita sudah menjelaskan jika mendengar kata konsumen, ibu-ibu jangan menganggap itu istilah yang berat. Dan faktanya, kita semua ini adalah konsumen aktif. Dan kita akan belajar banyak hal agar ibu-ibu menjadi konsumen yang berdaya, cerdas, tidak gampang ditipu, dan tahu harus berbuat apa. Kita belanja sembako, beli sabun, sampo, minyak goreng, peralatan rumah tangga, baju anak, kosmetik, dan lain-lain. Dan setiap kegiatan itu berhubungan dengan produk dan jasa. Kalau barang yang kita beli itu palsu, kadaluarsa, berbahaya, tidak sesuai iklan, tidak bergaransi, ataupun menipu, yang rugi adalah kita dan keluarga. Lebih bahaya lagi jika barang itu berdampak pada kesehatan anak-anak. Kita juga memberikan tips belanja cerdas dan anti rugi untuk ibu-ibu PKK. Yang contohnya belanja makanan aman, yaitu harus dicek izin BPOM atau PRT, cek kadaluarsa, hindari makanan terlalu cerah warnanya, pilih toko yang terpercaya, cek kondisi kemasan, hindari makanan yang sangat murah tapi mencurigakan, dan cek label yang tidak layak edar. Yang kedua ada belanja kosmetik aman. Yang wajib ada nomor BPOM, hindari klaim putih instan, jangan beli di toko abal-abal. Skeptis terhadap harga terlalu murah, baca komposisi, cek review, pakai tester dulu kalau bisa. Dan yang terakhir ada belanja online aman. Baca ulasan detail, perhatikan foto pembeli, pilih toko dengan rating tinggi, simpan bukti chat, selalu bayar via marketplace, jangan transfer langsung. Cek ukuran, bahan, ongkir, dan garansi. Contoh masalah yang sering dialami ibu-ibu sehari-hari. Misalnya ibu-ibu biasanya belanja online itu kena tipu kan. Biasanya dari barang beda, dari foto, ukuran beda, kualitas buruk, penjual susah ini. Ibu-ibu beli minyak murah sekali, tidak jernih, cepat hitam. Nah itu oplosan. Ini bahaya kesehatan jangka panjang. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. Kemudian kami akan menyampaikan penyelesaian yang ada non-litigasi dan litigasi. Yang pertama adalah non-litigasi, yaitu penyelesaian yang dilakukan di luar pengadilan dengan mengutamakan musyawarah dan kesepakatan antara konsumen dan pelaku usaha. Proses ini biasanya diawali dengan pengaduan konsumen kepada pelaku usaha terkait kerugian yang dialami. Misalnya barang rusak, cacat, atau jasa yang tidak sesuai dengan kejadian. Apabila tidak tercapai kesepakatan, konsumen dapat mengajukan sengketa ke BPSK. Di BPSK, penyelesaian dilakukan melalui mediasi, konsiliasi, atau arbitrase. Dengan melibatkan pihak ketiga yang netral, hasil penyelesaian dapat berupa kesepakatan perdamaian atau putusan BPSK yang bersifat mengikat. Tujuan utama non-litigasi ini adalah memberikan penyelesaian cepat, sederhana, dan berbiaya ringan, serta tetap menjaga hubungan baik antara konsumen dan pelaku usaha. Lalu yang kedua, penyelesaian sengketa litigasi ini dilakukan melalui pengadilan negeri apabila upaya non-litigasi tidak berhasil atau tidak dipilih oleh para pihak. Proses ini dimulai dengan pengajuan gugatan oleh konsumen atau kelompok konsumen terhadap pelaku usaha yang dianggap melanggar hak konsumen. Selanjutnya, pengadilan akan memeriksa perkara melalui tahapan hukum acara perdata meliputi pemeriksaan gugatan, jawaban, pembuktian, dan kesimpulan. Setelah seluruh proses pemeriksaan selesai, hakim akan menjatuhkan putusan yang dapat memerintahkan pelaku usaha untuk memberikan ganti rugi, menghentikan perbuatan tertentu atau kewajiban hukum lainnya. Putusan pengadilan memiliki kekuatan hukum yang tetap dan dapat diajukan upaya hukum seperti banding dan kasasi apabila salah satu pihak tidak puas dengan hasilnya.
Perlindungan konsumen adalah upaya negara untuk memastikan bahwa konsumen aman dari kerugian, pelaku usaha jujur dan bertanggung jawab, pasar jadi sehat tidak saling menipu, dan masyarakat jadi cerdas ketika memilih barang ataupun jasa. Perlindungan konsumen bukan untuk mengusir penjual, bukan untuk ribut, dan bukan untuk mempermalukan siapapun, tetapi supaya hubungan antara konsumen dan pelaku usaha adil, sama-sama menjaga keamanan, kesehatan, dan kenyamanan. Kita juga menjelaskan mengapa perlindungan konsumen itu penting bagi ibu-ibu, karena kita yang paling banyak bertransaksi, memilih makanan untuk keluarga, bertanggung jawab atas pengeluaran rumah tangga, dan sering menjadi target promosi barang murah meriah. Dan ada juga paling sering jadi sasaran iklan kosmetik cepat putih, belanja sayur, daging, dan perlengkapan bayi. Saya Mbak ya. Ya. Mohon ibu-ibu untuk bersabar untuk mendengarkan dari mbak-mbak dari mahasiswa Untak. Terima kasih juga tuan rumah, Mas Nanang, keluarga sudah menyiapkan tempat mau di sana. Mudah-mudahan semuanya berkah. Ibu. Kasian gak sih? Kita juga akan menjelaskan hak-hak dasar konsumen. Yang pertama, hak atas keamanan dan keselamatan. Ini adalah menjadi hak nomor 1. Ketika barang yang ibu-ibu beli tidak boleh mencelakakan ibunya sendiri ataupun keluarga. Contoh nyata yang sering terjadi, gas LPG bocor. Banyak kasus kecelakaan karena tabung rusak tetapi tetap dijual. Yang kedua, ada makanan kadaluarsa di minimarket. Terkadang ditata ulang ke depan, seolah-olah itu barangnya masih baru. Yang ketiga, ada jajanan anak dengan pewarna tekstil. Ini juga berbahaya untuk kesehatan jangka panjang. Dan ada juga kosmetik ilegal, murah tapi mengandung merkuri yang bikin kulit rusak permanen. Dan ada juga charger KW yang mudah meledak. Banyak kebakaran rumah diakibatkan oleh charger murahan. Dan yang terakhir ada mainan anak berbahaya, mengandung bahan plastik yang tidak aman untuk anak-anak. Semua ini melanggar hak ibu-ibu sebagai konsumen. Dan yang kedua, itu ada hak mendapat informasi yang benar, jelas, dan jujur. Ini sangat penting dikarenakan ibu-ibu harus mempunyai hak untuk tahu apa isi dari makanan, kandungan kosmetik, obat berbahaya, produk sudah berizin, bagaimana cara memakai, apa resikonya, berapa harganya, apa garansinya, dan apa ada efek. 1, 2, 3. Dan yang ketiga, ada hak memilih barang atau jasa yang ingin digunakan. Yang artinya, ibu-ibu tidak boleh dipaksa, tidak boleh ditipu, tidak boleh ditekan untuk membeli barang tertentu, dan tidak boleh dikasih barang yang berbeda dari yang ibu-ibu pilih. Contoh seperti sales datang ke rumah untuk menawarkan panci jutaan. Ibu-ibu tidak mau tetapi dipaksa untuk membeli, itu melanggar hak konsumen. Dan yang keempat, juga ada hak untuk didengar keluhannya. Pelaku usaha wajib menerima keluhan, merespon, tidak boleh mengabaikan komplain, tidak boleh memblokir ibu-ibu, dan tidak boleh marah jika ibu-ibu berkomplain secara sopan. Dan yang kelima, juga ada hak untuk mendapatkan kompensasi atau ganti rugi jika barang rusak, cacat, tidak sesuai. Dan yang terakhir, ada hak untuk mendapatkan kompensasi atau ganti rugi jika barang rusak, cacat, tidak sesuai, palsu, atau tidak aman. Ibu-ibu berhak meminta uang kembali, barang ditukar, barang diperbaiki, dan kompensasi tambahan. Dan itu merupakan suatu kewajiban dari pelaku usaha. Dan ada juga hak dan kewajiban pelaku usaha. Pelaku usaha mempunyai kewajiban besar, jujur menjelaskan barang, menjual barang aman, menjamin mutu, menyediakan layanan baik, memberikan garansi, mengganti rugi jika salah, dan tidak membuat iklan palsu. Jika pelaku usaha melanggar, bisa dikenakan hukuman. Dan kita juga menjelaskan beberapa contoh masalah yang sering dialami ibu-ibu, seperti belanja online bohong-bohongan. Ada barang beda dari foto, ukuran berbeda, kualitasnya buruk, penjual yang susah dihubungi, barang tidak terkirim, mengklaim barang palsu, garansi uang kembali.
Dan ada juga jajanan sekolah berbahaya, tidak ada izin, pewarna tekstil, pengawet formalin, minyak jelantah berulang kali dipakai, dan jajanan murah meriah tetapi berbahaya. Dan ada juga kosmetik murah tetapi berbahaya, seperti krim pemutih instan, lipstik oplosan, skincare tanpa BPOM, dan mempunyai efek samping kulit rusak dan kanker kulit. Dan ada juga minyak goreng oplosan, ibu-ibu membeli minyak sangat murah, tidak jernih, cepat hitam. Baik itu jangan. Minum air putih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ganti Ibu ya. Kemana kita mengadu kalau dirugikan oleh pelaku usaha? Tunggu dulu Ibu, ada pilihannya. Di sini kita punya 4 pilihan. Yang pertama ada Pak RT, yang kedua ada grup WA ibu-ibu, yang ketiga ada BPSK, yang keempat ada toko sebelah. Jangan dijawab dulu Ibu, angkat tangan dulu. Yang ini, yang ya itu betul. Ya, wes kayak gitu. Foto-foto. Badan penyelesaian sengketa konsumen. Ibunya Nila ya. Ya. Udah. Terima kasih. Dan kita juga menjelaskan kepada ibu-ibu bahwa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, konsumen adalah setiap orang pemakai barang atau jasa, yang artinya tidak harus membeli langsung, tidak harus punya kwitansi, tidak harus punya transaksi resmi. Dan berikut ada beberapa contohnya. Yang pertama, anak makan jajan di sekolah, itu berarti dia konsumen. Ibu ikut arisan barang, itu juga konsumen. Dapat hadiah kosmetik, tetap menjadi konsumen. Ibu naik ojek online juga merupakan konsumen jasa. Ibu ikut catering harian juga merupakan konsumen jasa. Dan ibu menonton layanan streaming, itu juga konsumen digital. Jadi perlindungan konsumen itu luas, bukan hanya untuk orang yang berbelanja di mall saja. Yes, yes. Itu makanya buat tiga. Gitu ya, yes. Kampung Rakyat RT 7 RW 4. Yes, yes, yes. Apa, Mbak? Terima kasih banyak ibu-ibu atas partisipasinya. Kami mohon undur diri. Kalau ada salah kata maupun perlakuan yang kurang mengenakan, mohon maaf sebesar-besarnya. Kalau cuma memakai tidak termasuk konsumen, itu salah atau benar?
Saya ulangi lagi ya Ibu ya. Konsumen itu hanya orang yang membeli barang. Kalau cuma memakai, tidak termasuk konsumen. Itu betul atau salah? Cuma satu aja yang jawab Ibu, angkat tangan. Ibu-ibu, ini saya ulangi lagi ya ibu-ibu. Ibu yang itu sudah dijawab. Ngopet kulkas. Jawabannya benar atau salah ibu yang tadi? Saya ulangi lagi ya ibu ya. Harus benar loh tadi soalnya. Pelaku usaha wajib menarik produk yang terbukti berbahaya dari pasaran. Itu betul atau Betul. lumayan tuh biar gak capek kan? Bobal nggak berdiri. Barang yang kita terima rusak pada saat belanja online, kita harus komplain kemana dulu? Ada pilihannya. Yang bisa. Ayo, aduh. Ulang ya. Kalau barang yang kita terima rusak pada saat belanja online, kita harus komplain kemana dulu? Yang paling pertama. Kalau kita beli daster, datangnya sobek. Nah, itu kita komplainnya kemana? Angkat tangan, angkat tangan. Angkat tangan. Ya. Biasa. Sering belanja online ya Bu ya? Nah, jualannya. Anak mengandung bahan kimia berbahaya. Yang ketiga, penjual tidak ada kembalian, dan keempat, toko tutup mendadak. Ulang. Kita ulang ya Bu ya. Mana contoh yang termasuk pelanggaran hak atas keamanan produk? Yang pertama, harga minyak gorengnya naik. Yang kedua, mainan anak mengandung bahan kimia berbahaya. Yang ketiga, penjual tidak ada kembalian, dan keempat, tokonya tutup mendadak. Yang mana? Yang mana? Oh, yang Yang itu, mana? yang paling belakang. Nah, yang begitu tadi. Mati dah. Aduh, jawabannya yang mana Bu? Harganya? Ya betul. Jangan ya Bu ya. Oh, harus kejar loh Bu. Kamera Mbak Titin. Iya. Apa terakhir? Ada deh Bu. Sebutkan satu aja hak-hak konsumen. Ayo. Kak ini. Yang tadi teman-teman saya sudah jelaskan. Ini Mbak Fitri. Ini adanya besar Bu kayaknya. Kulkas kayu gitu ya. Iya. Mbak Fitri. Apa Bu? Satu aja. Iya. Ayo berdiri dulu. Kita berdiri. Kita berdiri nih. Agak gede Bu. Agak gede. Ibu-ibu, ini yang terakhir, tapi bukan habis ya Bu. Sudah habis hadiahnya. Jadi di sini
Sepertinya ibu-ibu sudah banyak yang paham ya Bu atas penjelasan dari kita soal hukum perlindungan konsumen. Dan yang belum paham juga nggak apa-apa ya Bu, kan ada ibu yang pegang bukunya dari Ibu RT ya. Bisa tanya sama ibunya langsung, bisa difotokopi buku yang tadi. Yang penting setelah ini ibu-ibu jadi bisa lebih berhati-hati dalam berbelanja, apalagi lewat sosial media, lebih berani komplain kalau ada yang dirugikan, dan tahu cara melindungi keluarga. Jadi terima kasih ibu-ibu atas perhatiannya. Semoga ilmu yang kita bagikan hari ini bermanfaat dan bisa diteruskan ke keluarga dan tetangga. Jika ada masalah konsumsi, jangan diam. Kalau dirugikan, ada BPSK. Kalau bingung, bisa tanya Dinas Perdagangan. Dan kalau ragu, bisa periksa izin di BPOM. Jadi sampai jumpa di kegiatan berikutnya, Ibu-ibu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Foto bareng dulu ya. Foto bareng dulu. Ada bank sampah juga, ada ini bank sampah ini dulu waktu lomba Bu Risma itu kan sering juara, jadi ada persyaratan lomba itu harus ada bank sampah. Jadi bank sampah ini kalau sudah penuh 2 bulan pemilahan ibu-ibu di sini. Pemilahan habis itu diambil sama bank sampah pusat. Nanti uangnya dijadikan kas bank sampah dipinjamkan ke ibu-ibu simpan pinjam yang tadi. Pinjam. Tapi sekarang uangnya bank sampah sudah berjumlah sekitar 6 juta. Jadi itu kas bersama, milik bersama. Jadi nanti mau kemana-mana, nanti misalnya untuk tambahan pergi-pergi gitu bisa. Ini barusan diambil kemarin. Punya perok, punya kursi, jadi kalau ada apa-apa bisa di sini nanti dikasih. Kalau di sini ada alat dapur mulai kompor sampai ganda, sampai piring dan lain-lain. Nanti kalau ada acara misalnya lamaran atau acara apa bisa beli di sini. Nanti juga ngisi kas untuk beli barang yang sudah rusak, nanti dibeli pakai yang itu kas sukarela. Siapa tahu orang-orang lapar bisa nyebut. Nggak dipakai sangu nanti. Nggak apa-apa. Nanti kan Mbak Em masih Betul, di- anggap aslinya ibu lapar tengah malam daripada beli online. Nyemil. Iya, banyak barokah. Semoga rezekinya tambah barokah ya. Ya, semoga semuanya lancar. Amin. Nanti bisa ketemu lagi di lain kesempatan ya Mas. Semoga nanti ujian apapun bisa lulus, bisa lancar, bisa kerja yang enak. Karena saya juga alumni Untak. Senior. Sudah 2018. Saya kalau ada acara Untak, setiap Disnatalis ada wayang mesti lihat sampai pagi. Soalnya saya dari Jawa Tengah, jadi sukanya bahasa yang ya Jawa, terus untuk kesenian Jawa. Ibu, apa kesan dan pesan untuk mahasiswa Untak Surabaya yang bersosialisasi di RT 7? Kesannya mahasiswa Untak terlihat tampil dengan semangat dan maksimal, dan insya Allah menghasilkan ilmu yang untuk dipelajari ibu-ibu dengan baik dan bermanfaat gitu ya. Terus pesannya semoga untuk mbak-mbak semuanya, mama semua, kuliahnya berjalan lancar, bisa sukses, besok bisa ilmunya bisa berguna untuk nusa dan bangsa. Terima kasih. Terima kasih Ibu. Pesan dan kesan kegiatan sosialisasi dan edukasi di
di Den 6 RT 7 Surabaya. Pesannya yaitu kegiatan sosialisasi perlindungan konsumen ini memberikan pemahaman yang sangat penting bagi masyarakat, khususnya ibu-ibu mengenai hak dan kewajiban sebagai konsumen dalam kehidupan sehari-hari. Materi yang disampaikan yaitu membuka wawasan bahwa perlindungan konsumen bukan sekedar persoalan belanja, tetapi berkaitan langsung dengan keselamatan, kesehatan, dan kesejahteraan keluarga. Melalui kegiatan tersebut, ibu-ibu diharapkan menjadi konsumen yang lebih cerdas, kritis, dan berani memperjuangkan haknya apabila mengalami kerugian. Selain itu, sosialisasi tersebut juga diharapkan mampu mendorong pelaku usaha untuk lebih bertanggung jawab, jujur, dan mematuhi ketentuan hukum yang berlaku demi terciptanya hubungan yang adil antara konsumen dan pelaku usaha. Kemudian untuk pesannya yaitu kegiatan sosialisasi berlangsung dengan suasana yang komunikatif, interaktif, dan penuh antusiasme. Kemudian untuk kesannya, kegiatan sosialisasi tersebut berlangsung dengan suasana yang komunikatif, interaktif, dan penuh antusiasme. Peserta menunjukkan ketertarikan yang tinggi terhadap materi yang disampaikan karena topik perlindungan konsumen sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari. Diskusi dan sesi tanya jawab memberikan ruang bagi peserta untuk berbagi pengalaman serta memahami solusi atas permasalahan konsumen yang sering dihadapi. Secara keseluruhan, kegiatan tersebut memberikan kesan positif karena materi yang disampaikan secara sederhana, mudah dipahami, dan aplikatif. Sosialisasi tersebut menjadi pengalaman yang bermanfaat dan diharapkan dapat memberikan dampak berkelanjutan dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat sebagai konsumen maupun pelaku usaha. Pesan dan kesan dari saya yaitu kegiatan sosialisasi dan edukasi yang dilaksanakan di Ningget 6C berjalan dengan sangat menyenangkan dan berkesan. Ibu-ibu peserta terlihat sangat seru, aktif, dan antusias dalam mengikuti kegiatan, mulai dari mendengarkan materi hingga sesi diskusi. Interaksi yang hangat membuat suasana menjadi hidup dan tidak kaku. Kami merasa senang karena materi yang disampaikan dapat diterima dengan baik dan mendapatkan respon yang positif. Selain itu, suguhan makanan yang diberikan oleh mereka sehingga menambah keakraban dan kenyamanan selama kegiatan berlangsung. Harapannya kegiatan seperti ini dapat terus dilaksanakan dan memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat ke depannya. Untuk pesan dan kesan saya selama sosialisasi bersama ibu-ibu, melalui kegiatan sosialisasi ini kami berharap para ibu-ibu semakin memahami hak dan kewajibannya sebagai konsumen, sehingga lebih cerdas, teliti, dan berani dalam memilih serta menggunakan produk dan jasa. Semoga ilmu yang diperoleh dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dan dibagikan kepada keluarga serta lingkungan sekitar agar terhindar dari praktek yang merugikan konsumen. Untuk kesan dari saya, kegiatan sosialisasi berlangsung dengan lancar, hangat, dan interaktif. Terlihat dari banyaknya pertanyaan dan diskusi yang aktif. Materi disampaikan dengan bahasa yang sangat sederhana dan mudah dipahami, sehingga menambah wawasan serta kesadaran akan pentingnya perlindungan konsumen. Kegiatan ini sangat bermanfaat dan diharapkan dapat terus berkelanjutan di masa yang akan datang. Saya juga akan memberikan pesan dan kesan terkait kegiatan ini. Dari kegiatan sosialisasi ini, saya menyadari bahwa perlindungan konsumen adalah hal yang sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari, terutama bagi ibu. Banyak kebiasaan belanja yang selama ini dianggap biasa ternyata memiliki resiko jika dilakukan dengan cermat. Melalui kegiatan ini, peserta diajak untuk lebih peka, lebih teliti, dan tidak mudah tergiur oleh harga murah atau promosi yang menyesatkan. Harapannya, setelah mengikuti sosialisasi ini, ibu-ibu dapat menjadi konsumen yang lebih sadar hak, lebih berani menyampaikan keluhan, serta mampu melindungi diri dan keluarganya dari produk atau jasa yang merugikan. Pesan untuk sosialisasi kali ini, kegiatan sosialisasi berlangsung dengan suasana yang hangat dan menyenangkan. Peserta terlihat antusias mengikuti materi karena contoh-contoh yang dibahas sangat dekat dengan pengalaman sehari-hari. Interaksi yang terbangun membuat kegiatan terasa tidak kaku dan lebih mudah dipahami. Secara keseluruhan, kegiatan ini memberikan kesan positif dan bermanfaat. Selain menambah pengetahuan, sosialisasi ini juga menjadi ruang berbagi pengalaman antar peserta.
Kegiatan ini diharapkan dapat memberikan dampak nyata dan diharapkan diterapkan langsung dalam kehidupan sehari-hari. Hai guys, kita pinjam Abah HDMI buat apa? Arjen. Aku nggak, aku masalah. Apa kenapa ini? Itu ada colokannya, Mbak. Ini kan Dia Apa ini ada masalah? kasihan nggak sih? Gimana? Ya tuh. Aku tak ngatur sini. Atasnya ada tombol Monggo Mas. Oh iya, Pak. Dijelek nomor sapa sih? Sosialisasi mengenai Langsung aja ke sana lah, Mbak. Mbak E sendiri dah? Sendiri dah? Ya, Mbak E sendiri dah. Ibu permisi. Kasih ya, Mbak. Oh iya, dikasih Mbak. Biar diminju sama Mas. Terus 45. Kok berhitung ya? 5. Sudah, Mbak. Sudah, Mbak. Wis. Kene lho. Udah. Oh, ini kini belum. Ini dari saya. Oh. Cheese. Cuci aja Pak. Gak kuat. Cuci aja. Oh, bener. Enggak Pak, bercanda. Anjay. Aduh. Enggak lucu merek. Tolong.